Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News bersama Anjani untuk mengabarkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Rabu 7 April 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu channel YouTube Kompas TV. Berita pertama sahabat Kompas TV, Kementerian Sekretariat Negara resmi mengambil alih pengelolaan dan pemanfaatan Taman Mini Indonesia Indah. Hal ini diambil berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Langkah Kementerian Sekretariat Negara ini untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Taman Mini Indonesia Indah tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan penguasaan Taman Mini Indonesia Indah. Selama kurang lebih 44 tahun, Taman Mini Indonesia Indah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Namun berdasarkan rekomendasi dari BPK, pemerintah mengambil alih pengelolaan untuk mengoptimalkan manfaat Taman Mini Indonesia Indah. Jadi atas dasar itu, jadi perlu kami sampaikan bahwa Taman Mini Indonesia Indah itu menurut Kepres nomor 51 tahun 1977, TMII itu milik negara Republik Indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Jadi Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola aset mengelola milik negara ini yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara. Berita kedua sahabat Kompas TV, bantuan terus berdatangan melalui Bandara Frans Seda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. 12 ton bantuan logistik siang tadi tiba menggunakan pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara. Bantuan yang datang antara lain bahan makanan, pakaian, dan alas tidur. Sejumlah bantuan lainnya dijadwalkan akan tiba pada hari ini. Adapun sebanyak 110 tenaga kesehatan dari TNI juga sudah tiba dan akan disebar di lokasi yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, terutama di wilayah Lembata dan Adonara. Selain tenaga kesehatan, bantuan yang datang juga berupa mobil ambulans. Tadi datang tenaga nakes dari Mabes TNI yang terdiri dari Angkatan Udara dan Marinir, itu akan segera bergabung ke Lembata dengan KRI Oswald. Jadi tadi datang 50 dengan ambulans 1 langsung merapat ke pelabuhan. Hari ini juga akan diantar dengan KRI Oswald ke Lembata. Kalau yang kami terima tadi yang ini 50, setelah ini datang lagi 60. Itu kali 110? Ya. Berita ketiga sahabat Kompas TV, setelah hakim menolak eksepsi atau keberatan Rizik Syihab atas kasus kerumunan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menolak eksepsi atas kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik Syihab dan Jaksa Penuntut Umum sempat saling adu argumen soal nama saksi yang harus disebutkan. Setelah putusan selah dibacakan hari ini, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi-saksi dalam upaya pembuktian dari dakwaan jaksa. Sebelum sidang ditutup, Rizik Syihab dan kuasa hukumnya meminta Jaksa Penuntut Umum menyebutkan saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Terdakwa Rizik Syihab bahkan memberikan tanggapan langsung terkait hal ini di depan hakim. Menurut Rizik, dalam perkara kasus kerumunan, Jaksa menyebutkan nama-nama saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Terkait dengan permintaan Rizik ini, hakim meminta Jaksa mempersiapkan nama saksi yang akan dihadirkan pada persidangan berikutnya. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin Majelis Hakim. Majelis Hakim, saya terdakwa. Ya, silakan. Pada sidang yang lain, persoalan saksi ini tidak menjadi kendala. Pada sidang yang lain itu, jaksa menyebutkan langsung 10 nama saksi yang akan dihadirkan di sidang berikut. Begitu kami minta nama, langsung diberikan.
Nah, jadi artinya pada sidang yang lain semua berjalan dengan baik. Karena kami perlu, penasehat hukum kami perlu tahu nama-nama saksi supaya kami bisa lebih siap menghadapi sidang yang akan datang. Itu aja Majelis Hakim, demi kelancaran persidangan. Baik ya, sudah cukup, sudah bisa dipahami oleh Majelis Hakim. Jadi pada intinya untuk persidangan pertama ini belum siap untuk menyampaikan ya. Tetapi harus diingat penuntut umum bahwa di majelis perkara yang lain ternyata sudah disampaikan jumlah saksi dan namanya. Jadi supaya tidak ada perbedaan, pada persidangan yang akan datang tolong sudah disampaikan nama dan jumlah saksinya pada persidangan yang akan datang. Kalau sidang hari ini karena mungkin belum siap, dan seperti permohonan penuntut umum itu agar bisa komunikasi, saya kira memberi peluang bahwa pada sidang berikutnya kalau bisa itu sudah siap. Ya seperti majelis yang lain, di perkara yang lain. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Jangan lupa ya untuk terus jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Terakhir, jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Anjani, pamit undur diri dulu ya. Dadah!